Kali ini Bapak Ibu kita masih bahas terkait dengan PPDB, penerimaan peserta didik baru ya, tentu untuk tahun depan, tahun 2024-2025. Nah, tema yang kita angkat kali ini adalah bagaimana ya penentuan daya tampung setiap jalur PPDB tahun 2024-2025. Nah, kita tetap masih mengacu kepada keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Bapak Ibu nomor 47 ya _M 23. Silakan disimak Bapak Ibu ya sampai tuntas ya. Semoga memberikan pencerahan. Bapak Ibu, ini masih sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya karena memang yang digunakan adalah Permendikbud nomor 1 ya tahun 2021 di mana ada 4 jalur PPDB di tahun 2024-2025 ini. Yang pertama adalah jalur zonasi, lalu jalur afirmasi, lalu jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Jadi masih 4 jalur yang digunakan. Nah, kali ini kita coba untuk bahas satu persatu bagaimana dari keputusan Persesjen ini ya, keputusan Sekretaris Jenderal ini. Sekarang untuk penentuan persentase daya tampung setiap jalur ya Bapak Ibu. Ini penentuan persentase daya tampung setiap jalur PPDB. Yang pertama untuk jalur zonasi, ini untuk SD paling sedikit 70% dari daya tampung sekolah. Ya, jalur zonasi terdiri atas. Nah, jadi jalur zonasi terdiri atas pertama untuk SD, ini sekitar 70% dari daya tampung sekolah. Jadi kalau misalnya daya tampung sekolahnya 2 kelas, misalnya kalau 28 kali 2 ya untuk SD misalnya ada 56 gitu ya. Nah, ini 70%-nya itu bisa diambil dari jalur zonasi ya Bapak Ibu. Untuk SMP ini 50% dari daya tampung ya, jadi tergantung nanti daya tampungnya berapa kelas ya atau berapa orang. Lalu untuk zonasi SMA sama ya 50% dari daya tampung. Nah, jalur zonasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi ya, yang ditetapkan pemerintah daerah. Jadi nanti jalur zonasinya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Biasanya kalau di kabupaten kota itu berupa Perbub ya, peraturan bupati, atau Perwalkot ya, peraturan wali kota. Dalam menentukan besaran persentase daya tampung pada jalur zonasi, pemerintah daerah dapat mengatur lebih besar kuota daya tampung setelah melakukan penghitungan jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didik. Ini kalau paling sedikit 70 kan bisa lebih ya, paling sedikit ke 70 bisa, jadi bisa 75, bisa 80 ya. Ini juga sama, paling sedikit 50%, artinya boleh lebih gitu ya. Nah, lalu yang kedua tadi adalah jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi paling sedikit ini 15% dari daya tampung sekolah. Jadi kalau misalnya menerima 100 orang, maka 15%-nya dari 100 itu ya. 15%-nya dari 100. Itu jadi silakan nanti disikapi lah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 15% dari 100 orang itu berapa gitu ya. Nah, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial untuk menghitung potensi jumlah calon peserta didik usia sekolah yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Nah, jadi di sini ada catatan Bapak Ibu, ini mesti kolaborasi ya antara Dinsos, Dukcapil, Disdik ya begitu. Nah, karena jalur afirmasi ini terutama diperuntukkan bagi keluarga ekonomi yang tidak mampu, yang kurang mampu, begitu ya. Atau di sini juga untuk data calon tadi penyandang disabilitas, gitu ya. Lalu dalam menghitung potensi calon peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, gitu ya.
Lalu dan seterusnya ya, ini tidak ini. Jadi yang jelas untuk apa namanya jalur afirmasi ini terutama diperuntukkan bagi ekonomi lemah ya, ekonomi yang kurang menguntungkan lah ya. Jadi Dinas Pendidikan melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu ya, dan calon peserta didik penyandang disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas. Jadi jangan dipilah-pilah, pokoknya semua yang apa namanya disabilitas, jenis-jenis penyakit yang disabilitas, tunagrahita, tunanetra dan sebagainya, atau mungkin cacat fisik yang lain lah begitu ya, beragam, itu tidak memandang itu, tetapi harus didahulukan. Nah, ini karena ini adalah jalur afirmasi ya begitu. Oke. Jalur perpindahan orang tua. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali ini apa konten-konten Kang Edi channel, banyak yang masuk komentar terkait dengan perpindahan orang tua ya Bapak Ibu. Jadi orang tuanya tadinya sekolah tinggal di Jakarta misalnya, lalu ingin pindah ke Medan, lalu kakaknya masih di Jakarta ya, sementara kakak yang ada di Medan belum keluar. Banyak sekali kasus-kasus terkait dengan ini ya, apa namanya penerimaan siswa baru begitu ya, terkait terutama pada saat orang tua pindah tugas dan lain-lain. Nah, di jalur perpindahan orang tua atau wali siswa ini Bapak Ibu, paling banyak 5% dari daya tampung, paling banyak ya, paling banyak loh 5% itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya tidak boleh lebih, kalau di sini paling banyak. Dinas Pendidikan menentukan kuota maksimal ya jalur perpindahan tugas orang tua. Dalam hal terdapat sisa kuota, nah ini dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Oh ya, jadi kalau misalnya ada guru di situ, tuh di lingkungan di situ, itu juga kena prioritas. Ya, apabila memang anaknya apa namanya ikut pindah ya terhadap orang tua karena tuh pindah mengajar begitu. Nah, jalur prestasi yang terakhir nih ya, jalur prestasi. Jadi tadi jalur apa namanya tuh? Yang pertama zonasi, kemudian afirmasi, perpindahan orang tua, dan yang keempat adalah jalur prestasi. Nah, di dalam prestasi ini Bapak Ibu terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran zonasi, afirmasi, dan perpindahan. Nah, ini jadi untuk prestasi ini adalah dalam hal masih terdapat sisa kuota ya dari 3 jenis tadi, zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua. Perpindahan daerah dapat membuka jalur prestasi begitu Bapak Ibu. Silahkan ya sekolah apabila masih terdapat sisa kuota gitu ya, boleh membuka jalur prestasi. Nah, Dinas Pendidikan memastikan bahwa penentuan kuota jalur prestasi dapat dilakukan jika terdapat potensi sisa daya tampung berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, perhitungan potensi calon peserta didik usia sekolah pada jalur afirmasi, dan kuota calon peserta pada jalur perpindahan orang tua atau wali. Jadi seperti tadi saya sampaikan, untuk jalur prestasi ini apabila tadi masih ada kuota ya di luar tadi yang tiga jalur itu ya Bapak Ibu. Oke, jadi itu saja ya Bapak Ibu. Tidak bosan-bosan tentu admin memberikan informasi dan mengupdate kembali ya terkait dengan apa itu namanya tadi penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024-2025 ya. Dalam hal ini penentuan daya tampung. Jadi biar orang tua tahu bahwa begitulah daya tampung di sekolah itu. Jadi jangan sampai nanti kalau daya tampungnya udah penuh, masalah lagi ya, nggak diterima. Tapi intinya berharap ya agar semua siswa usia sekolah dapat bersekolah ya, terutama di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumah. Karena memang tujuan utama daripada zonasi ini memang mendekatkan anak ya, tempat belajar anak dengan rumahnya. Oke, itu saja ya Bapak Ibu sementara. Nanti admin juga akan sampaikan
Ini belum masuk ke persyaratan ya, belum ya. Ini baru awal-awal saja terkait dengan bagaimana penentuan daya tampung untuk PPDB atau jalur PPDB di 2024 nanti. Demikian yang dapat admin bagikan, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam bisa menerima informasi ini sebagai bahan nanti ketika akan menyelenggarakan atau akan membuka PPDB. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.